Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Densiana Mamanu, NPM 22210007 dari kelas 7A. Saya mahasiswa Universitas Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Oke baik, di video kali ini saya akan meresum buku dengan judul Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial. Dan penulis Haji Rojhazat Harun, Insinyur MEd, PhD, dan Dr. Elvinaro Hardianto, Doktorandus MSc. Bab 1 tentang pengertian komunikasi dan pembangunan. A. Pengertian komunikasi. Komunikasi diartikan dalam buku ini sebagai proses penyampaian informasi, ide atau pesan antara individu atau kelompok dengan tujuan untuk mencapai pemahaman yang sama. Harun dan Ardianto menguraikan komunikasi tidak hanya sebagai alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai proses interaktif yang melibatkan penerima dan pengirim pesan. Secara timbal balik, komunikasi dalam konteks pembangunan tidak terbatas pada aspek verbal atau tulisan, tetapi mencakup seluruh bentuk interaksi sosial yang dapat memperkuat pemahaman dan kerjasama antara pihak yang terlibat. Penulis menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam mengatasi tantangan sosial dan menciptakan perubahan yang diinginkan dalam masyarakat. B. Pengertian pembangunan. Pembangunan didefinisikan sebagai proses perubahan yang direncanakan dan terorganisir untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Pembangunan ini tidak hanya berbicara soal aspek fisik atau material, tetapi juga mencakup perubahan dalam struktur sosial, nilai, dan budaya. Harun dan Ardianto menggarisbawahi bahwa pembangunan bukan hanya suatu proses teknis, tetapi juga membutuhkan komunikasi yang memadai antara pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan lainnya. Pembangunan yang sukses memerlukan kesadaran kolektif dan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat yang bisa tercapai melalui komunikasi yang terbuka dan partisipatif. C. Hubungan antara komunikasi dan pembangunan. Hubungan antara komunikasi dan pembangunan dijelaskan dengan sangat jelas. Penulis mengungkapkan bahwa komunikasi adalah kunci untuk mendorong perubahan sosial yang diperlukan dalam pembangunan. Tanpa adanya komunikasi yang baik dan efektif, pembangunan akan menghadapi hambatan, baik itu dalam hal pemahaman, kerjasama, maupun implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penguasaan keterampilan komunikasi yang efektif. D. Sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Para ahli komunikasi berpendapat bahwa ilmu komunikasi adalah termasuk salah satu ilmu sosial dan merupakan ilmu terapan. Sejarah perkembangan komunikasi yang lebih jelas diperkirakan dapat ditelusuri sejak sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Sejak zaman itu hingga sekarang, menurut Rogers, sejarah perkembangan komunikasi dapat dibagi dalam 4 era perubahan, yaitu yang pertama, era komunikasi tulisan, yang kedua, era komunikasi cetakan, yang ketiga, era telekomunikasi, dan era interaktif. Bab 2 tentang komunikasi nonverbal dan pembangunan. A. Definisi komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata seperti melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, nada suara, pakaian, atau simbol lainnya. B. Signifikansi dalam pembangunan. Komunikasi nonverbal berperan penting dalam pembangunan, terutama karena sekitar 65-93.000 dampak pesan berasal dari unsur nonverbal atau Birtwistel dan Mehrabian. Keberhasilan komunikasi pembangunan seringkali bergantung pada kemampuan komunikator dalam memahami dan menggunakan komunikasi nonverbal secara efektif. C. Elemen penting komunikasi nonverbal. Yang pertama, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan postur. Yang kedua, prosemik,
atau jarak fisik antara individu. Yang ketiga, penampilan fisik termasuk pakaian dan kebersihan. Yang keempat, konteks ruang dan waktu. Dan yang terakhir, kualitas suara dan nada bicara. D. Perbedaan dengan komunikasi verbal. Komunikasi verbal lebih berfokus pada kata-kata lisan atau tulisan. Yang kedua, komunikasi nonverbal itu bersifat terus-menerus, spontan, dan seringkali lebih sulit disembunyikan dibanding komunikasi verbal. E. Tantangan dalam komunikasi nonverbal. Yang pertama, hambatan internal. Hambatan internal itu seperti ketidakmampuan peserta untuk fokus akibat faktor mental atau fisik. Yang kedua, hambatan eksternal. Hambatan eksternal itu seperti suasana kelas, kredibilitas komunikator, atau kebisingan. Yang ketiga, pentingnya kredibilitas komunikator itu seperti partisipasi aktif peserta sangat bergantung pada performansi komunikator. Bab 3 tentang aspek psikologi dalam komunikasi pembangunan. A. Pendahuluan. Pada bab ini dibahas aspek psikologi yang mempengaruhi komunikasi dalam konteks pembangunan. Berdasarkan data empiris, sukses atau tidaknya proses komunikasi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah aspek psikologis, baik dari komunikator maupun komunikan atau penerima pesan. Ketidakharmonisan psikologi di antara keduanya seringkali menjadi penyebab utama terjadinya kesalahpahaman atau misunderstanding. Komunikasi merupakan bagian penting dari kehidupan manusia, berlangsung dalam berbagai situasi, di rumah, kampus, tempat kerja, tempat ibadah, bahkan dalam pengambilan keputusan di lembaga negara seperti DPR. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa sekitar 70% dari waktu aktif manusia digunakan untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, komunikasi tidak hanya menentukan kualitas hubungan interpersonal, tetapi juga kualitas hidup seseorang. B. Komunikasi memiliki potensi ganda. Potensi ganda positif itu membentuk saling pengertian, menumbuhkan persahabatan, memelihara kasih sayang, menyebarkan pengetahuan, dan melestarikan peradaban. Potensi ganda negatif itu menyebabkan perpecahan, menumbuhkan permusuhan, menanamkan kebencian, menghambat kemajuan, serta membatasi pemikiran. Meski komunikasi begitu akrab dengan kehidupan sehari-hari, banyak yang menganggapnya hal biasa sehingga merasa tidak perlu mempelajari lebih lanjut. Padahal, memperbaiki komunikasi dapat meningkatkan kualitas hubungan dan kehidupan. Pendekatan psikologi dalam komunikasi menarik karena mengupas proses-proses yang mempengaruhi perilaku dalam komunikasi. Psikologi menjelaskan mengapa seseorang berperilaku tertentu dalam komunikasi, mengungkapkan pola tersembunyi, dan memberikan wawasan tentang interaksi manusia yang dinamis. C. Dua aspek penting psikologi dalam komunikasi. Yang pertama, komunikasi esensial bagi pertumbuhan kepribadian. Menurut para ahli sosial seperti Davis, menegaskan bahwa kurangnya komunikasi dapat menghambat perkembangan kepribadian. Yang kedua, menurut para ahli Ashley Montagu, seorang antropologi terkenal menyatakan bahwa komunikasi baik verbal maupun non-verbal adalah medium utama bagi anak untuk belajar menjadi manusia. Yang kedua, hubungan komunikasi dengan perilaku dan kesadaran. Yang pertama, komunikasi erat kaitannya dengan perilaku dan pengalaman kesadaran manusia sehingga menarik perhatian banyak peneliti psikologi. Psikologi memandang komunikasi sebagai perilaku manusiawi yang melibatkan setiap orang dimanapun. Dengan memahami aspek psikologi dalam komunikasi, kita dapat mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dan memaksimalkan potensi komunikasi sebagai alat pembangunan yang efektif. Bab 4 tentang perspektif dominan, teori awal pembangunan. A. Pendahuluan. Materi ini membahas tentang latar belakang munculnya teori awal pembangunan
yang mulai menjadi perhatian serius setelah Perang Dunia Kedua. Pembahasan menyoroti konteks historis yang melibatkan negara-negara baru, merdeka, dan peran negara maju terutama Amerika Serikat dalam memberikan bantuan pembangunan. Berikut poin-poin penting dari materi ini adalah: yang pertama, konteks sejarah. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang baru merdeka dari penjajah. Negara-negara ini menghadapi kondisi yang sangat memprihatinkan, seperti yang pertama, kemiskinan yang parah, yang kedua, rendahnya pendapatan masyarakat, yang ketiga, pendidikan yang terbatas, dan yang keempat, sistem kesehatan yang buruk. Kondisi tersebut menciptakan jurang besar antara negara maju atau developed countries dan negara-negara yang disebut sebagai underdeveloped countries atau developing countries. 2. Pengaruh Barat dan Marshall Plan. Dalam perspektif Barat, pembangunan pasca Perang Dunia dipengaruhi oleh kebijakan Amerika Serikat, termasuk program bantuan seperti Marshall Plan. Marshall Plan dirancang untuk membantu negara-negara Eropa Barat yang hancur akibat perang. Tetapi kemudian pendekatan ini menjadi model bagi bantuan internasional yang diberikan kepada negara berkembang. Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya memulai program bantuan teknik dan keuangan untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial negara-negara miskin. Bantuan ini mencakup pendanaan, infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Yang ketiga, klasifikasi negara. Dunia pasca perang mulai mengenal pengelompokan negara berdasarkan tingkat pembangunan. Yang pertama, negara maju atau developed countries, yaitu negara yang makmur dan tidak terlalu terpengaruh oleh perang. Yang kedua, negara berkembang atau developing countries, yaitu negara yang tertinggal secara ekonomi dan sosial akibat penjajahan dan perang. Sebutan seperti underdeveloped atau less developed sering digunakan untuk menggambarkan negara-negara ini, meskipun istilah tersebut kemudian dianggap kurang sensitif. Yang keempat, teori dan konsep awal pembangunan. Dalam upaya mengatasi kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang, berbagai teori pembangunan muncul. Teori-teori ini didominasi oleh pemikiran dari negara-negara maju yang cenderung melihat pembangunan sebagai proses modernisasi dan transfer pengetahuan, teknologi, serta institusi dari Barat ke negara berkembang. B. Analisis kritis. Materi ini memberikan gambaran awal tentang bagaimana pembangunan menjadi agenda global yang didorong oleh kebutuhan rekonstruksi pasca perang. Namun, ada beberapa catatan penting. Yang pertama, perspektif dominan dari Barat. Konsep pembangunan seringkali berasal dari negara maju yang mungkin kurang memahami konteks lokal negara berkembang. Yang kedua, ketergantungan bantuan asing. Kebijakan seperti Marshall Plan menciptakan pola ketergantungan negara berkembang pada bantuan finansial dan teknis dari negara maju. Yang ketiga, pengabaian akar masalah lokal. Pendekatan awal pembangunan cenderung menekankan solusi universal tanpa cukup memperhatikan konteks sosial, budaya, dan ekonomi lokal negara berkembang. Bab 5 tentang komunikasi dan perspektif dominan. Dalam konteks pengembangan negara sedang berkembang atau dunia ketiga, dengan fokus pada peranan media massa dalam proses pembangunan dan modernisasi. Perspektif dominan ini mengadopsi model pengembangan yang terbukti efektif di negara-negara Barat, dengan penekanan pada pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh industrialisasi, penggunaan teknologi, dan struktur kekuasaan top-down yang kuat. A. Pendahuluan. Menjelaskan bagaimana model pengembangan ini mengutamakan industrialisasi, kapital, dan teknologi misi, serta sebagaimana peran media massa, pendidikan, dan komunikasi mendukung proses tersebut. Wilbur Shakram menyoroti
pentingnya media massa dalam menggerakkan transformasi sosial dan mempercepat pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang dengan tugas untuk mempercepat pengarahan sumber daya manusia. Sakram juga mencatat bahwa media massa bersama dengan pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam mengatasi tantangan pembangunan manusia, khususnya dalam mengubah pola pikir masyarakat di daerah pedesaan agar lebih terbuka terhadap perubahan dan modernisasi. Paradigma dominan ini menekankan peran media massa dalam membentuk kesadaran kolektif tentang modernisasi. Media diharapkan dapat membangun suasana modernisasi dengan cara mengedukasi masyarakat dan membentuk sikap yang mendukung perubahan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, pendidikan dan media massa menjadi dua instrumen utama dalam mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi tantangan modernisasi, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya manusia. Pada bagian ini juga dijelaskan 3 pendekatan utama dalam komunikasi massa yang berkontribusi besar terhadap pemahaman tentang peran komunikasi dalam pengembangan sosial, yaitu yang pertama, pendekatan efek komunikasi. Itu memfokuskan pada dampak yang ditimbulkan oleh komunikasi terhadap individu dan masyarakat, serta bagaimana media dapat mempengaruhi perilaku sosial dan perubahan sikap. Yang kedua, pendekatan difusi inovasi. Itu menyoroti bagaimana ide-ide dan teknologi baru menyebar dalam masyarakat, serta bagaimana media dapat mempercepat proses adopsi inovasi di kalangan individu atau kelompok. Yang ketiga, pendekatan media massa dan modernisasi. Itu menekankan hubungan antara media massa dan proses modernisasi, di mana media bertindak sebagai pendorong perubahan dalam pengembangan sosial dan ekonomi. Secara keseluruhan, bab ini menggarisbawahi pentingnya komunikasi dalam membentuk fondasi sosial dan ilmiah dari teori dan praktik, pengembangan di negara-negara berkembang, serta peran media massa dalam proses tersebut. Bab 6 tentang kritik terhadap perspektif dominan. Dalam teori pembangunan yang berkembang pada tahun 1960-an, buku Mass Media and National Development karya Wilbur Sakram yang diterbitkan pada tahun 1964 dianggap sebagai salah satu karya yang paling berpengaruh dalam bidang komunikasi dan pembangunan pada masa itu. Sakram mengkritik pandangan yang sangat mengandalkan laju pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran utama pembangunan, suatu pandangan yang pada masa itu dianggap sah dan tidak banyak dipertanyakan. Konsep pembangunan yang dominan pada periode itu dipengaruhi oleh beberapa faktor historis dan akademis, seperti revolusi industri di Eropa dan Amerika Serikat, penjajahan di negara-negara berkembang, serta filsafat ekonomi kapitalistik. Konsep ini menekankan pada industrialisasi, penggunaan teknologi pada modal, serta pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama pembangunan. Sebagai contoh, negara-negara berkembang dianjurkan untuk mengikuti jalur industrialisasi yang dimulai dengan proyek-proyek besar seperti pabrik, baja, dan bendungan pembangkit tenaga listrik. Selain itu, teori ini memandang manusia sebagai individu yang rasional dan ekonomis, yang akan merespon perubahan ekonomi dengan motif keuntungan yang diharapkan dapat mendorong pembangunan. Namun, kritik utama terhadap pandangan ini adalah kecenderungannya untuk mengukur pembangunan hanya melalui indikator kuantitatif seperti produk domestik bruto atau PDB, dan pendapatan per kapita yang tidak memperhitungkan kualitas hidup, keadilan sosial, atau aspek-aspek non-material lainnya. Pada dasawarsa tahun 1950-an dan 1960-an, pembangunan seringkali dilakukan dengan prioritas pada pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu, diikuti dengan pemerataan hasilnya. Teori menetes ke bawah atau trickle down effect menyatakan bahwa apabila sektor-sektor utama ekonomi berkembang, maka keuntungan akan menetes ke sektor yang lebih kecil.
Namun, kritik terhadap model ini muncul pada tahun 1970-an ketika perhatian mulai beralih pada pemerataan pembangunan dengan semakin diperhitungkannya ketimpangan sosial dan ekonomi seperti tercermin dalam indeks Gini dan tingkat pengangguran. Secara keseluruhan, bab 6 ini mengajak pembaca untuk merefleksikan keterbatasan perspektif dominan tentang pembangunan yang lebih banyak mengutamakan angka-angka dan hasil ekonomi jangka pendek, dan untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih manusiawi dan berfokus pada kesejahteraan sosial serta pemerataan hasil pembangunan. Bab 7 tentang ruang lingkup, tujuan, prinsip, strategi, dan fungsi komunikasi pembangunan. A. Pendahuluan. Komunikasi sangat penting dalam perubahan sosial, meskipun bukan penggerak utama. Perubahan struktural membutuhkan koordinasi masyarakat yang melibatkan pertukaran pandangan dan pengetahuan. Meskipun komunikasi tidak selalu menjamin perubahan yang diinginkan, ia memiliki peran penting dalam mengawasi dan mempengaruhi pandangan antar masyarakat yang pada gilirannya dapat mendorong perubahan sosial. Penting untuk menyadari bahwa pengendalian media oleh pihak tertentu dapat mempengaruhi arah perubahan sosial. 1. Bentuk komunikasi. Komunikasi dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, komunikasi personal, intrapersonal atau dalam diri sendiri, antar pribadi atau antar individu. Yang kedua, komunikasi kelompok, terdiri dari komunikasi kelompok kecil seperti ceramah, diskusi, simposium, forum, dan seminar, dan komunikasi kelompok besar seperti rapat besar atau ceramah di lapangan terbuka. Yang ketiga, komunikasi massa, menggunakan media seperti pers, radio, televisi, dan film. Yang kedua, sifat komunikasi. Komunikasi dapat bersifat yang pertama tatap muka atau face to face dan bermedia. Yang ketiga, verbal, baik lisan maupun tulisan atau cetak. Yang ketiga, nonverbal, menggunakan isyarat fisik atau gambar. Yang ketiga, metode komunikasi. Metode komunikasi mencakup beberapa bagian, yaitu yang pertama, jurnalistik, itu baik cetak, elektronik, atau radio, televisi, dan lainnya. Yang kedua, hubungan masyarakat. Yang ketiga, periklanan. Yang keempat, pameran. Yang kelima, publisitas dan propaganda. Yang keenam, perang urat saraf. Dan yang terakhir, penerangan. 4. Teknik komunikasi. Teknik komunikasi terdapat berbagai teknik komunikasi, yaitu yang pertama, informatif, itu menyampaikan informasi. Yang kedua, persuasif, itu mempengaruhi audiens untuk mengubah pendapat atau sikap. Yang ketiga, instruktif atau koersif, itu memberikan instruksi atau memaksa perubahan perilaku. Yang keempat, hubungan manusiawi atau human relation, itu membangun hubungan yang baik. 5. Tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi bertujuan untuk yang pertama, perubahan sikap, yang kedua, perubahan pendapat, ketiga, perubahan perilaku, dan yang terakhir, perubahan sosial. 6. Model komunikasi. Model komunikasi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, satu tahap, itu proses komunikasi langsung. Yang kedua, 2 tahap, itu informasi disebarkan melalui opinion leaders. Yang ketiga, multi tahap, itu informasi mengalir melalui banyak tahap dan berbagai pihak. 7. Bidang komunikasi. Bidang komunikasi terdapat beberapa bidang komunikasi, meliputi yang pertama, komunikasi sosial, itu mencakup interaksi dalam masyarakat. Yang kedua, komunikasi manajemen atau organisasi, itu fokus pada komunikasi di dalam organisasi. Yang ketiga, komunikasi perusahaan, itu berkaitan dengan komunikasi dalam konteks bisnis. Yang keempat, komunikasi politik, itu berfokus pada penyampaian pesan politik. Dan yang terakhir, komunikasi internasional, itu menyampaikan pesan lintas negara. Bab 8 tentang teori dan peran baru komunikasi pembangunan. Materi ini membahas mengenai ketidakadilan sosial dan ekonomi yang timbul dalam proses pembangunan, terutama di negara-negara berkembang.
Menurut Robert McNamara, Presiden Bank Dunia menyatakan bahwa program pembangunan tidak akan efektif jika tidak dirancang dengan pemahaman tentang permasalahan yang dihadapi oleh petani kecil atau kelompok yang terkena dampak. Hal ini menekankan pentingnya inklusivitas dan keterlibatan lokal dalam perencanaan pembangunan. Menurut Dasgupta dalam ulasannya, menyatakan bahwa ketimpangan global sangat mencolok dengan negara-negara kaya seperti Amerika Serikat mengontrol sebagian besar sumber daya dunia, sementara sebagian besar penduduk dunia, terutama di Asia dan negara-negara berkembang, hanya mengakses sebagian kecil dari sumber daya tersebut. Fenomena ini memperburuk ketidaksetaraan dengan kelas menengah atas di negara kaya mengonsumsi lebih banyak sumber daya dibandingkan dengan masyarakat miskin, baik di negara maju maupun negara berkembang. Masalah utama yang diangkat adalah bahwa meskipun pembangunan bertujuan menciptakan kemakmuran, ia seringkali justru menciptakan kemiskinan yang lebih dalam bagi sebagian kelompok. Di banyak negara berkembang, kemiskinan justru semakin meluas seiring dengan perkembangan pembangunan. Meskipun pembangunan dapat mengangkat sebagian golongan, ia cenderung tidak efektif dalam mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan kelompok miskin. Secara keseluruhan, materi ini menantang asumsi dasar dalam pembangunan bahwa kemakmuran akan tersebar merata. Kenyataannya, proses pembangunan seringkali meningkatkan ketidakadilan sosial dan ekonomi yang mengarah pada pertanyaan fundamental. Apakah pembangunan benar-benar mengurangi kemiskinan atau justru memperburuk ketimpangan? Poin-poin penting yang bisa diambil dari materi ini adalah yang pertama, ketidakadilan global. Itu ketimpangan besar antara negara maju dan yang berkembang dalam hal konsumsi dan pengendalian sumber daya. Yang kedua, pembangunan dan kemiskinan. Itu pembangunan tidak selalu mengurangi kemiskinan, bahkan kadang-kadang memperburuknya, terutama bagi mereka yang terpinggirkan. Yang ketiga, keterlibatan lokal. Itu keberhasilan program pembangunan sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam tentang kondisi lokal dan keterlibatan masyarakat setempat. Dan yang terakhir, kritik terhadap model pembangunan tradisional. Itu harus ada pertanyaan yang lebih mendalam tentang apakah model pembangunan yang ada benar-benar efektif dalam menciptakan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Penting untuk merefleksikan model-model pembangunan yang ada dan mempertimbangkan solusi yang lebih adil dan inklusif untuk mengatasi ketimpangan yang ada. Bab 9 tentang partisipasi dan komunikasi pembangunan. Membahas pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta peran komunikasi dalam mendorong keterlibatan tersebut. Bab ini mengupas berbagai teori, tantangan, dan strategi untuk mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan inklusif. Berikut poin-poin utama yang dijelaskan dalam bab ini, yaitu A. Pengertian partisipasi dalam pembangunan. Partisipasi adalah tingkat keterlibatan anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkorelasi positif dengan kepuasan mereka terhadap hasil keputusan tersebut. Itu menurut Rogers dan Schweitzer. Partisipasi yang tinggi menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan. B. Tantangan dan evaluasi proyek komunikasi pembangunan. Banyak proyek komunikasi pembangunan di era 50-an hingga 80-an mengalami kegagalan. Salah satu alasan utama adalah asumsi bahwa penyebaran informasi saja cukup untuk mengatasi masalah pembangunan tanpa mempertimbangkan ketimpangan struktural dan kebutuhan nyata masyarakat. C. Hambatan lain termasuk yang pertama, sistem penyampaian informasi yang tidak efektif. Yang kedua, kurangnya akses ke sumber daya finansial dan materi bagi masyarakat miskin. Yang ketiga, infrastruktur yang tidak memadai di daerah pedesaan. Dan yang terakhir, minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi pembangunan. D. Tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di pedesaan,
melalui sasaran-sasaran seperti peningkatan pendapatan, perbaikan kesehatan, dan penguatan kapasitas masyarakat untuk mandiri. Pendekatan partisipasi dalam komunikasi. Yang pertama, partisipasi harus dioperasionalisasi dalam proyek pembangunan dengan mengutamakan pendekatan dialogis dan berbasis kebutuhan masyarakat lokal. Yang kedua, konsep development support communication diperkenalkan untuk menjembatani kesenjangan komunikasi dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan relevan dengan konteks masyarakat. Media partisipatori. Bab ini menyoroti pentingnya menggunakan media yang partisipatori seperti forum dialogis dan teknologi baru untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan efektivitas komunikasi pembangunan. Bab 10 tentang perubahan sosial dan pembangunan desa mulai dari belakang. Membahas konsep pembangunan desa yang berfokus pada pendekatan atau bottom up atau dari bawah. Pendekatan ini mengutamakan kebutuhan, aspirasi, dan partisipasi masyarakat atau rumput dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Berikut adalah poin-poin utama yang dibahas. Itu yang pertama, pendahuluan. Pendekatan pembangunan dari bawah dianggap sebagai alternatif dari pendekatan dari atas yang cenderung birokratis dan kurang responsif terhadap kondisi masyarakat. Yang kedua, istilah pembangunan dari bawah sering menjadi perdebatan karena dianggap berkonotasi revolusioner atau sosialis, tetapi sebenarnya mengacu pada perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Perubahan sosial. Perubahan sosial mencakup transformasi dalam pola pikir, struktur sosial, dan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan memberdayakan masyarakat lokal. Golongan profesional atau peneliti, cendekiawan, birokrat, dan aktivis memiliki peran penting dalam mendukung perubahan ini, tetapi mereka harus sadar bahwa mereka seringkali menjadi orang luar atau outsiders dengan hambatan budaya dan struktural. Pembangunan desa mulai dari belakang. Menurut buku Robert Chambers, pembangunan desa mulai dari belakang menjadi dasar pembahasan bab ini. Buku tersebut menyoroti kepentingannya memahami perspektif masyarakat desa dan mengutamakan kebutuhan mereka dalam proses pembangunan. Chambers mengkritik pendekatan pembangunan konvensional yang biasa terhadap perspektif profesional atau outsiders dan kurang memahami realitas kemiskinan di pedesaan. Tantangan pembangunan desa. Hambatan kultural dan struktural muncul karena perbedaan cara pandang antara para profesional dan masyarakat lokal. Orientasi pembangunan yang mengarah ke bawah seringkali masih dikendalikan oleh golongan elit seperti aktivis lembaga swadaya, masyarakat atau LSM, dan birokrat, sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan partisipasi akar rumput. Harapan dan tujuan. Buku ini ditujukan untuk para profesional, pelaku pembangunan, dan ilmuwan, terutama di negara-negara berkembang, sebagai sarana refleksi dan dialog untuk memperbaiki pendekatan pembangunan desa. Tujuannya adalah untuk menjembatani kesenjangan antara pemangku kebijakan dan masyarakat sehingga pembangunan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.